seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui, menikah saja di sini. Menantu perempuan. Kau akhirnya di sini. Bibi, kau adalah. Aku adalah ibu mertuamu. Sang ibu dari Lin Xian. Gadis ini benar-benar cantik. Dia terlihat jauh lebih baik daripada di foto. Menantu, cepat kemari, masuklah ke mobil. Ini kendaraan angkut babi keluarga kami. Tolong jangan pedulikan itu. Bibi, bagaimana mungkin aku keberatan? Aku seharusnya tetap berterima kasih padamu, karena datang menjemputku. Anakku, pergi bekerja di ladang. Kalau tidak dia juga akan datang menjemputmu. Aku hampir lupa. Ini adalah hadiah selamat datang untukmu. Lihatlah apakah kamu menyukainya. Bibi, aku tidak bisa menerima ini. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Apa salahnya memberikan hadiah kecil? Lagi pula, ini adalah tradisi di desa kami. Lupakan saja. Ini adalah niat baik mereka. Lagi pula, itu mungkin tidak bernilai banyak. Seharusnya tidak apa-apa untuk menerimanya. Bibi, ini adalah... Jika kamu tidak menyukainya, masih ada cukup banyak di rumah. Kamu bisa pilih apa saja yang kamu suka nanti. Bibi, apakah keluarga kita benar-benar bertani? Ya benar, keluarga kami selama beberapa generasi, semuanya adalah petani. Bagimu untuk menikah ke keluarga kami, itu memang kesulitan buatmu. Berapa luas lahan yang keluarga kita garap? Di sekitar sini, sekitar selusin desa, hanya lebih dari separuhnya. Milik keluarga kami, tidak banyak. Selusin desa, atau lebih, itu tidak banyak. Menantu, itu benar-benar tidak banyak. Lihat, puncak gunung itu memiliki lebih dari 100.000 domba. Puncak gunung itu juga memiliki lebih dari 100.000 sapi. Pada saat itu, semuanya akan diserahkan kepada kalian berdua, dan investasi dan semacamnya. Kalian berdua yang akan memiliki keputusan akhir. Duduklah yang tenang. Ayo pergi. Nak, aku sudah membawa istrimu kembali. Lin Xian penduduk desa Linjia. Apakah ini seorang petani? Bagaimana dia bisa memiliki aura seperti itu? Istri. Halo. Namaku Lin Xian. Halo, namaku Gu Xiaoyu. Silakan masuk. Ada apa? Ini ayam peliharaan keluarga kami. Akankah kamu merasa bahwa rumah kami terlalu bobrok dan takut kamu tak terbiasa tinggal di sini? Tidak. Menurutku di sini cukup bagus. Baik. Istri. Mulai sekarang, aku adalah suamimu. Ini kartu. Ada puluhan juta di dalamnya. Itu harusnya cukup untuk belanjamu kan? Puluhan juta. Tidak cukup. Aku masih ada beberapa lagi. Jika dijumlahkan, seharusnya lebih dari 10 miliar. Pasti cukup untuk kamu belanjakan. Ini. 10. Lebih dari 10 miliar. Hanya itu saja sudah lebih dari 10 miliar. Bahkan orang terkaya di Haicheng tidak semurah hati ini kan? Tidak apa-apa. Aku punya uang sendiri. Jika aku butuh sesuatu, aku bisa membelinya sendiri. Ambil saja. Di desa kami, para istri yang mengelola uang, mulai sekarang milikku. Semuanya milikmu. Ngomong-ngomong, karena keluargamu sangat kaya, mengapa kau dan Bibi tidak tinggal di kota? Sebenarnya, aku tinggal di desa kita, bukan untuk diri kita sendiri. Dekat rumahku, sekitar belasan desa ini, semuanya adalah rumah tangga miskin. Dulu ayahku menyumbangkan uang dan barang. Itu cuma atasi gejala, bukan akar masalah. Jadi aku percaya bahwa hanya dengan memimpin penduduk desa untuk mengembangkan pertanian dengan benar adalah jalan sejati menuju kemakmuran. Ini adalah keinginan terakhir ayahku, dan aku berharap bisa mencapainya. Jangan khawatir. Apa yang kupelajari di perguruan tinggi adalah ilmu pertanian. Aku akan membantumu di masa depan, dan kita pasti akan membantu penduduk desa menjadi makmur. Apa kamu serius? Apa yang kau lakukan? Sudah selarut ini, sudah waktunya tidur. Kita bahkan belum menikah. Kau tidur di luar. Tidur di luar. Rumahku hanya punya 2 kamar tidur. Jika aku tidak tidur di sini, aku harus tidur di kandang babi. Ya setidaknya pakai piyama. Ini. Jauh lebih nyaman tidur telanjang. Aku tidak punya kebiasaan tidur memakai baju. Tidak mungkin, pakai saja baju. Dan kau harus berjanji padaku untuk bersikap baik. Baiklah, aku janji.
Gu Xiaoyu. Bagaimana bisa kau begitu santai? Meskipun kita suami istri, kau dan dia baru saling mengenal selama 1 hari. Kau sama sekali tidak boleh terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak bisa. Istriku, bisakah kamu berhenti tidur menyamping, terasa berangin? Aku tidak bisa tidur kecuali berbaring miring. Lin Shen, bisakah kau menjauh dariku? Sesuatu milikmu menusukku. Istriku, apa kamu meremehkanku karena aku dari pedesaan? Tidak. Hanya saja, kau membuatku tidak nyaman. Benar, maaf. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kau seharusnya tidur saja di kandang babi. Benarkah? Benar-benar pergi ke kandang babi? Ya. Keluar. Istriku, makan semangka. Ini. Istriku, aku sungguh sekarang semakin terkesan padamu. Pestisida serbaguna yang kamu formulasikan untuk kami. Dan itu juga membunuh telur. Juga, kamu mengajari semua orang untuk menggunakan drone untuk menyemprot pestisida. Sekarang efisiensi pertanian kami telah sangat meningkat. Istriku, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Apa yang melelahkan dari ini? Selama tahun ini, tanah ini bisa menghasilkan panen yang bagus. Tidak peduli seberapa lelah aku itu, akan sepadan. Istriku, kadang-kadang aku merasa bahwa kamu beda jauh dari putri sulung keluargaku. Kamu persis seperti kami para petani. Sebenarnya pada awalnya, aku takut kamu akan meremehkan kami, karena kami petani. Apa salahnya bertani? Aku hanya suka orang pedesaan. Baik hati, sederhana. Makan. Xiaoyu. Xiaoyu. Bisakah kalian semua Kepala desa. membantu kami memikirkan solusi? Semua semangka di desa sudah dipetit, tapi sekarang, pembeli tidak menginginkannya lagi. Ini lebih dari 1000 jin. Jika kami tidak bisa menjualnya, mereka akan busuk. Ayo pergi. Aku akan pergi melihatnya. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu, kita punya begitu banyak semangka. Apa yang akan kita lakukan? Serahkan padaku. Aku jamin, dalam 1 jam, semua semangka ini, aku bisa jual. Aku akan membelah semangka sekarang. Saudara-saudara, kalian semua mengatakannya sendiri. Aku akan membelahnya dengan tangan kosong. Jika Anda memesan, Anda akan menerima yang segar. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Terima kasih, Kepala Desa. Kepala Desa, cepat, siapkan 2 gerobak semangka lagi. Kita tidak punya cukup untuk dijual. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Lin Shen, ayo, saudara-saudara, pria tampan ada di sini. Perhatikan baik-baik, selama Anda memesan, apapun yang Anda minta dia lakukan, dia akan melakukannya. Ini, demi desa. Mengapa kamu tidak berkorban sedikit? Baiklah. Tus up, tidak masalah. 86, 87, 88. Saudara-saudara pesanan berdatangan. 100. Aerobik. Cepat-cepat Lin Shen. Bagaimana saudara-saudara? Pamerkan ototmu ayo. Bagaimana? Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terjual habis dalam 1 jam. Xiaoyu, kami berutang semuanya padamu. Jika tidak, seluruh desa kami, lebih dari 1000 jin semangka, pasti sudah busuk semua. Kepala desa, Anda harus berterima kasih pada Lin Shen. Dia setidaknya melakukan 1000 push-up. Lin Shen, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Dia bisa bertani, dia bisa mencampur pestisida, dan dia bahkan bisa berjualan secara langsung. Kita semua di desa ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Sejak Xiaoyu menikah ke desa kami semua telah sangat diuntungkan. Mulai sekarang Xiaoyu adalah harta desa Linjia kami. Jika kau berani menggertaknya, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Benar, kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku tidak akan. Ada apa? Aku baik-baik saja, hanya tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kamu terlalu lelah beberapa hari terakhir ini. Kamu perlu istirahat yang cukup. Ini adalah musim sibuk bertani sekarang. Aku tidak bisa istirahat. Masih ada beberapa semangka tersisa. Semuanya terus berjualan. Xiaoyu. Istriku, ini hidangan pedesaan yang disiapkan oleh kepala desa dan yang lainnya untuk menyehatkan tubuhmu. Ini yang biasa kamu makan masakan rumahan. Tepat sekali. Tepat sekali. Apakah ada masalah dengan ini? Jika kau tidak menyukainya, kami bisa membawakanmu yang lain. Tidak perlu. Aku hanya terlalu lelah. Istirahat sebentar saja cukup.
Istriku. Linjia memilikimu. Itu adalah keberuntungan desa Linjia, bahwa aku bisa menikahimu. Itu keberuntunganku. Aku tentu tidak bisa membiarkanmu menderita. Kenapa kamu begitu sentimental? Ada orang luar yang hadir. Ngomong-ngomong, Lin Shan, Xiao Yu sudah menikah. Selama beberapa hari sekarang, pernikahanmu tidak bisa ditunda lagi. Aku akan membuat keputusan. Dalam beberapa hari, kami akan mengadakan pernikahanmu. Baiklah. Penduduk desa, rapat dibubarkan, kalian boleh pergi. Duduklah, istriku. Kepala desa benar. Aku harus dengan megah menikahimu. Dengan cara ini, pernikahan kita akan diadakan di laut, di hotel termewah. Bagaimana menurutmu? Aku menikahimu, bukan untuk kemegahan. Aku pikir, pernikahan kita bisa saja diadakan di pedesaan. Maka semua penduduk desa akan ada di sana. Betapa meriahnya itu. Tapi ini untukmu. Bukankah ini terlalu tidak adil? Yang penting dari pernikahan bukanlah bentuknya. Bukan tentang seberapa megahnya, tapi tentang orang yang paling kamu cintai berada di sisimu. Baiklah. Kalau begitu besok, aku akan memberitahu keluargamu untuk datang ke pernikahanmu. Lupakan saja. Aku tahu mereka. Mereka tidak akan datang. Dan mereka sangat membenci pedesaan. Aku khawatir ketika saatnya tiba, mereka bakal bilang hal yang tidak menyenangkan. Kita akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku tak percaya mereka bakal gak masuk akal. Tapi, Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan kita. Anakku bisa menikahimu. Menantu perempuan sebaik itu benar-benar keberuntungannya. Nyonya Su, ibu dari Sumi. Sumin, tuan muda keluarga Su. Ibu, aku membelikanmu banyak hadiah. Aku akan mengambilkannya untukmu. Nah, berapa lama lagi aku harus menoleransinya? Dia membuatku muak hanya dengan melihatnya. Ibu, itu karena keluarga Su kita hampir bangkrut sekarang. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan keluarga gue untuk melewati masa sulit ini. Tapi ibu, jangan khawatir. Begitu saya mendapatkan aset keluarga mereka, saya pasti akan mengusirnya. Itu benar. Aku dengar. Orang terkaya misterius di Haiseng itu baru-baru ini muncul di desa Linjia. Jika kita bisa mendapatkan dia untuk berinvestasi pada kita, maka keluarga Su kita, bukankah kita akan melambung tinggi? Orang terkaya di Haiseng ada di desa Linjia. Bukankah itu milikku Xiao Yu, tempat dia menikah? Ibu, orang terkaya di Haiceng benar-benar ada di desa Linjia. Apa? Kamu tidak salah dengarkan. Di tempat yang miskin dan terpencil itu, bagaimana mungkin orang terkaya bisa tinggal di sana? Ibu, bagaimana mungkin aku salah dengar? Dan kita harus tiba di sana lebih dulu secepatnya. Jika tidak, jika keluarga Su berhasil lebih dulu, mereka pasti akan semakin meremehkan kita. Ada benarnya juga. Secara kebetulan, aku baru saja menerima undangan pernikahan adikmu. Awalnya aku tidak mau pergi. Sebuah pernikahan menarik. Aku ingin melihat betapa sengsaranya hidup kakakku. Sekarang ini, hari ini, aku akhirnya menikah dengannya. Istri. Keluargamu memberitahuku. Mereka tidak akan datang hari ini. Aku tahu akan seperti ini. Mereka tidak pernah perlakukan aku seperti anggota keluargaku. Apa masalahnya jika keluarga kandungmu tidak ada di sini? Ibu mencintaimu, Lin Xian mencintaimu. Xiao Yu kami tidak tanpa keluarga. Benar, istriku. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Apapun yang terjadi, ibu dan aku akan selalu mencintaimu. Lin Xian. Ibu. Terima kasih kalian berdua. Kamu baru saja memanggilku apa? Sayangku. Menantu perempuanku yang baik. Ini hadiah dari ibu karena memanggilku ibu. Ambillah. Amber, hijau. Ini pasti cukup berharga kan? Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini sama sekali tidak mahal. Sekarang setelah kau memanggilku ibu, kau bukan hanya menantuku, tapi juga putriku. Jati ibu, untuk memberikan putrinya sebuah hadiah, itu wajar saja dan aku bersedia melakukannya. Xiao Yu, terima saja. Jangan menangis. Wajah kecilmu Jati belepotan. Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat, selamat. Para penduduk desa sudah datang. Silakan masuk, silakan duduk. Silakan masuk. Lin, Shen, Xiao Yu, selamat, selamat. Di hari bahagiamu ini, kami takut terlambat. Lihat, ini pasangan sempurna antara bakat dan kecantikan. Jodoh yang dibuat di surga. Kepala desa, paman, dan bibi, semuanya silakan masuk dengan cepat. Tidak bisa begitu. Semua orang belum memberikan uang hadiah mereka. Bukankah begitu? Tepat sekali. Tepat sekali. Berikan uang hadiahnya dulu. Kalau begitu bergabunglah dalam pesta. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Mengapa amplop merah ini begitu tebal? Bukankah ini sedikit berlebihan? Tidak mudah bagi penduduk desa untuk mencari uang. Tolong ambil kembali semuanya. Tidak bisa begitu. Desa Linjia kami, berkat kalian semua, bisa menjadi seperti sekarang ini. Adapun uang penduduk desa, itu juga berkat kau. Kami mendapatkannya
Kami memberikan Lin Shave dan Xiao Yu uang hadiah kami. Kami senang untuk, tepat sekali. Tepat sekali, tepat sekali. Lagi pula, uang ini adalah untuk berterima kasih kepada Xiao Yu selama sebulan. Karena membantu kami memecahkan begitu banyak masalah sulit. Kau harus menerimanya. Baiklah, kalau begitu, kami akan menerimanya. Kenapa kalian semua berdiri terpaku? Pernikahannya sudah dimulai. Silakan masuk, silakan masuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Menghormati langit yang luas. Sembah kedua kepada orang tua yang terhormat. Menghormati orang tua. Suami dan istri saling membungkut. Semoga cintamu dalam dan abadi. Upacara selesai. Keluarga mempelai wanita sudah tiba. Pernikahan macam apa ini? Sangat kotor dan lusuh. Untungnya aku tidak menikah ke pedesaan. Jika tidak, itu akan lebih buruk daripada kematian. Besan, kalian sudah tiba. Silakan masuk cepat-cepat. Tidak perlu. Kami hanya datang untuk melihat-lihat, kakak. Pernikahanmu sangat lusuh. Benar-benar menyedihkan. Seperti apa pernikahanku? Apa hubungannya denganmu? Ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi, aku ingin mengingatkan kalian semua. Jangan berpikir bahwa, dengan menikahi Gu Xiaoyu, kalian bisa naik status sosial keluarga Gu kami. Biar ku beritahu. Dari kami, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mendaki Gu Yuking, jangan terlalu percaya diri. Besan, seluruh keluarga kami sangat menyukai Xiaoyu. Apa yang kau bicarakan tentang mendaki? Kami tidak takut kau mengambil keuntungan. Kami tidak meremehkanmu. Ibu, dengarkan mereka. Mereka bahkan meremehkan keluarga Gu kita. Sepertinya kalian semua hari ini tidak datang untuk menghadiri pernikahan saya. Kalau begitu silakan pergi. Siapa yang mau menghadiri pernikahan pedesaanmu yang seperti itu? Jujur saja padamu, kami datang ke desa Lingjio hari ini, khususnya untuk mencari orang terkaya di Haichang. Kami kebetulan saja datang dan melihatmu, dan betapa sengsaranya hidupmu. Sekarang, kamu sudah melihatnya. Bisakah kita pergi sekarang? Gu Xiaoyu, bagaimana posisimu sekarang? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Dia sekarang, istri Lin Shenku. Istriku bilang, dia tidak ingin melihatmu. Keluar sekarang juga. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Gu Xiaoyu, lihat dirimu sekarang. Betapa berantakannya dirimu. Kau bahkan membutuhkan suami dari desa untuk membelamu. Diam, noni muda. Apa yang kau katakan? Kita semua keluarga. Pergi, jorok sekali. Siapa yang menganggapmu keluarga? Gu Yuking, beraninya kamu menyentuh ibu mertuaku. Dia hanya seorang wanita tua dari desa. Kenapa dia tidak boleh disentuh? Aku tidak memukulnya. Lagi pula, bahkan hidupnya tidak terlalu berharga. Gu Xiaoyu, sejak kecil, ibu dan ayah bahkan tidak pernah menyentuh satupun jariku. Beraninya kau memukulku. Aku kakakmu. Aku sedang mengajarimu cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Dia hanya seorang wanita tua dari desa. Tetua macam apa dia? Aku tidak punya tetua yang miskin dan lusuh seperti itu. Ibu, kau harus membelaku. Cukup. Berhenti bercanda. Jaga citramu. Jangan seperti kakakmu yang menikah ke pedesaan. Dia tidak punya sopan santun. Xiaoyu, meskipun kami datang untuk mencari orang terkaya, hari ini adalah hari pernikahan besarmu. Sebagai keluarga ibumu, kami juga harus menunjukkan sesuatu. Ini sedikit uang. Ambillah. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air tumpah. Mulai sekarang kau dan keluarga Gu kami tidak akan punya ikatan lagi. 200 yuan. Dan kamu pikir itu cukup untuk memecatku? Aku ingat sebelum ayahku meninggal, dia memberiku perusahaan. 5% dari sahamnya. Beberapa saham milikmu itu, dia sudah transfer ke kami ibu dan anak. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Siapa bilang istriku tidak punya apa-apa? Dia punya aku. Semua yang kumiliki adalah miliknya. Kau hanya seorang petani. Apa yang mungkin kau miliki? Kakak, biar ku beritahu sebuah rahasia. Kau tahu maharku? Bernilai puluhan juta. Kita berdua adalah putri ayah. Bagaimana dia bisa begitu pilih kasih? Pilih kasih. Kau mau bandingkan dirimu dengan Yu Qing. Dia menikah ke keluarga Su. Dengan mahar yang besar, baru pihak lain akan menghormatinya. Kau di sisi lain menikah ke pedesaan, jadi kau hanya bernilai segini. Ambillah cepat. Aku Gu Xiaoyu tidaklah begitu menyedihkan, sampai membutuhkan belas kasihanmu. Jangan khawatir, sejak hari aku meninggalkan keluarga Gu. Kalau begitu aku tak ada urusan lagi dengan kalian. Besan kalian tidak mau uang ini. Keluargaku sungguh tidak kekurangan uang. Berhenti berpura-pura. Apa kami tidak cukup mengenalmu?
Cuma mau nempel ke keluargaku kan? Dan juga mendapatkan hadiah pertunangan yang lebih kecil, karena dia tidak mau mahar. Maka kami juga tidak mau hadiah pertunangan. Besan kalian gak mau hadiah tunangan ini. Putri yang luar biasa. Kalian hanya memberikannya kepada kami secara gratis, hadiah pertunangan kecil itu. Itu bahkan tidak cukup untuk 1 kali makan bagi kami. Lin Xian, hadiah pertunangan apa? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Istri, ibu dan aku sudah menyiapkannya. Lihat. Saat kau menikah ke keluarga Lin kami nggak bakal perlakuin kamu buruk. Lihat. Istri, hadiah pertunangan ini, apakah cukup untuk menikahimu? Ini, semua adalah hadiah pertunangan untuk adikku. Bagaimana ini mungkin? Ibu, barang-barang ini, jika diubah menjadi uang, akan lebih dari 100 juta. Jangan khawatir, Besan. Xiao Yu di keluarga kami akan memperlakukannya dengan sangat baik karena kalian semua tidak menginginkannya. Semua ini akan diberikan kepada Xiao Yu. Tunggu sebentar. Apa? Melihat begitu banyak uang, kau ingin menarik perkataanmu? Apa kalian sudah gila? Gu Xiao Yu tidak punya apa-apa. Apa yang membuatnya bernilai sebanyak ini? Selama aku bisa menikahi Xiao Yu, aku bersedia mengeluarkan berapapun. Sekarang kau mengerti kan? Di sini bersama mereka, aku tidak hanya tidak buruk, tapi aku juga sangat bahagia. Mulai sekarang tolong perlakukan suamiku dan ibu mertuaku dengan lebih hormat. Aku hampir tertipu olehmu. Kalian benar-benar mengira kami bodoh bukan? Aku sudah menghitungnya. Bahkan jika belasan desa ini semuanya dijual, mereka nggak bakal hasilkan seujungnya juga kan? Benda-benda ini pasti palsu bukan? Tepat sekali, tepat sekali. Menurutku barang-barang ini juga terlalu palsu. Membawa beberapa barang palsu. Orang kaya macam apa yang kalian pura-purakan? Palsu. Besan. Anakku menemukan seorang ahli untuk membuat ini secara khusus. Bagaimana mungkin itu palsu? Bibi, aku sungguh tulus tentang menikahi Xiao Yu. Lagi pula, begitu banyak barang ini, tidak sebanding untuk dipalsukan. Tepat sekali, tepat sekali. Uang ini bagi kami tidak layak disebut. Gu Xiao Yu, aku akhirnya mengerti. Keluarga yang kau nikahi ini, mereka semua punya masalah di kepala mereka. Sudah kubilang jangan pura-pura lagi. Seseorang yang tidak tahu akan benar-benar mengira suamimu adalah orang terkaya di Haichang. Orang terkaya di Haichang. Dia seorang petani yang menggarap tanah. Ini terlalu konyol. Besan, sejujurnya, orang terkaya di Haichang yang selalu kalian bicarakan sebenarnya adalah anakku. Ibu, dengarkan ini. Wanita tua gila tadi, apa yang dia katakan? Gu Xiaoyu, udik yang dinikahinya, adalah orang terkaya di Haichang. Pikiran seluruh keluarga ini bermasalah. Nah, jangan kita hiraukan mereka. Biarkan mereka hidup di dunia mereka sendiri. Setelah pernikahan ini selesai, mari kita segera pergi. Jangan biarkan orang-orang udik ini menginfeksi kita. Xiao Yu, kerabat ibumu, kenapa mereka sangat menyebalkan? Tidak heran kamu tidak mau mereka datang. Ibu, abaikan mereka. Bagaimanapun setelah pernikahan selesai, mereka akan pergi. Istri, aku tidak menyangka, di rumahmu sebelumnya, kau menderita begitu banyak ketidakadilan. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Benar. Ini adalah berlian merah muda yang sengaja kubuat khusus untukmu. Lihat, apa kau menyukainya? Ibu, lihat cepat. Cincin di tangan Gu Xiaoyu adalah berlian merah muda kualitas terbaik. Yang itu, sepertinya asli. Yang ini bernilai setidaknya 10 miliar. Kok dia bisa punya berlian merah muda kualitas top? Mungkinkah ayahmu meninggalkannya untuknya? Ibu, ayahku sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkannya untuknya? Aku tahu. Gu Yuking, apa yang kamu lakukan? Kau pencuri. Kau mencuri berlian merah muda ini dariku kan? Gu Yuking, apa kamu gila? Apa yang membuatmu mengatakan, aku mencuri berlian merah muda ini darimu? Jangan pura-pura. Berlian merah muda ini bernilai 10 miliar. Kau pasti diam-diam mengambilnya saat kau meninggalkan rumah berlian merah muda yang ayahku tinggalkan untukku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berlian merah muda ini diberikan oleh putraku kepada menantuku. Bagaimana bisa dicuri? Biarkan semua orang melihat. Keluargamu sangat miskin sekarang. Bagaimana mungkin kau mampu membeli berlian merah muda kualitas terbaik seperti itu? Siapa yang akan percaya itu? Berlian merah muda yang sangat indah. Bagaimana bisa itu milikmu? Ayah pasti meninggalkannya untukku. Kamu gadis kecil. Bagaimana kamu bisa merebut barang orang lain?
lain. Ini milik menantuku, kembalikan padanya. Nyah, Ibu, dasar nenek tua. Kau sudah mengotori berlianku, bahkan 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti kerugian. Gu Yuking, aku pikir kamu benar-benar manja sekali. Kembalikan berlian merah muda itu padaku. Dan juga, cepat minta maaf kepada ibu mertuaku. Kau ingin aku meminta maaf pada wanita desa ini. Kau gila. Lagi pula, akan kutegaskan lagi. Berlian merah muda ini, milikku Gu Yuqing. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Lepaskan. Istri. Gu Xiaoyu, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mencoba merebutnya dariku. Dasar udik. Ini adalah masalah keluarga Gu kami, bukan tempatmu untuk ikut campur. dia adalah istriku. Coba sentuh dia lagi. Berikan ke sini. Kembalikan padaku. Istri. Berlian merah muda ini sudah dipakai oleh orang kotor. Kita tidak menginginkannya lagi. Nanti, aku akan membuatkan yang baru khusus untukmu. Buang saja kalau begitu. Awalnya pada hari baik ini, aku mempertimbangkan bahwa kalian adalah keluarga Xiaoyu dan ingin menunjukkan rasa hormat. Tapi aku tidak menyangka kalian semua bersikap sangat tidak sopan. Sekarang, keluar dari desa Linjia, sekarang juga. Keluar, Keluar. keluar, Keluar. 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 Apa? Kamu ingin kami pergi? Kepala desa. Kepala desa. Kamu adalah kepala desa di sini. Ini 5 juta. Ambillah. Usir keluarga beranggotakan 3 orang ini dari desa Linjia. Hanya mengusir mereka tidak cukup. Aku juga ingin mereka berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, kebencianku akan sulit dipadamkan. Apa? Masih merasa itu terlalu sedikit? Kepala desa di tempat terpencil dan miskin ini. Seluruh desa mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup mereka kan? Siapa yang ingin kau berlutut dan meminta maaf padamu? Apa kau tuli atau buta aku bertanya padamu? Dasar orang tua, tentu saja itu mereka. Dasar orang tua, apa kamu tahu siapa kami? Beraninya kamu memukul putriku. Aku tahu. Bukankah kalian hanya keluarga dari pihak Ibu Xiaoyu? Keluarga Gu sialan macam apa? Kau tahu siapa kami, dan kau masih berani memukulku. Kami mengundangmu ke sini untuk merayakan pernikahan, bukan untukmu membuat masalah. Hanya 5 juta bukan? Siapa yang ingin kau buat jijik? Xiaoyu, aku minta maaf. Kami tidak mengatur semuanya dengan baik. Membiarkan orang-orang seperti itu merusak pernikahanmu. Kepala desa, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Mengingat bahwa kita pernah menjadi keluarga. Selama kamu segera minta maaf kepada ibu mertuaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Xiaoyu, apa kamu pikir hanya karena kamu bergantung pada orang-orang desa ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa kamu tahu siapa yang mendukung belasan desa di sekitar sini? Siapa yang kamu andalkan untuk dukungan? Itu manajer umum Liu dari grup Lin. Keluarga Gu kami memiliki koneksi dengannya. Dia akan datang hanya dengan satu panggilan telepon. Pada saat itu, kita akan lihat siapa yang diusir dari desa ini. Tunggu saja dan lihat. Baiklah, aku ingin melihat. Nanti, siapa yang akan diusir? Suami kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar tahu di mana pintu belakang Hotel Haicheng berada. Tentu saja. Tidakkah kau lihat siapa suamimu? Tapi ini benar-benar aneh. Kamu bilang bagaimana mungkin orang terkaya di Haicheng ini mengenal sekelompok orang desa. Keluarga mana yang tidak punya beberapa kerabat miskin? Sama seperti adikmu dari pedesaan. Istriku tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi melihat di mana orang terkaya Haicheng dan keluarganya. Olah perjamuan ini sangat megah. Karakter Xiao ini ditulis dengan sangat indah. Xiaoyu, kamu benar-benar sudah bersusah payah. Ibu selama ibu menyukainya. Gu Xiaoyu. Gu Yuqing. Baru saja aku melihat kalian berdua masuk di pintu masuk. Sepertinya aku tidak salah. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang tanya itu ke kamu kan? Kalian orang udik. Beraninya kalian datang ke tempat seperti ini. Segera keluar dari sini. Siapa yang kamu suruh keluar? Aku yang bertanggung jawab di sini. Kurasa kamulah yang harus keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Kamu yang bertanggung jawab. Sungguh wibawa yang luar biasa. Aku sangat takut. Sepertinya kalian orang udik. Benar-benar tidak tahu untuk siapa perjamuan ini diadakan hari ini. Beraninya kalian menerobos masuk ke sini. Kalian benar-benar tidak tahu tempat.
Tentu saja kami tahu siapa yang mengadakan perjamuan. Kami tidak di sini untuk itu. Lalu perjamuan ini untuk siapa? Apa maksudmu dengan itu? Aku mengerti. Kamu membawa kerabat miskinmu ini ke tempat ini untuk menumpang makan kan? Makan gratis Gu Yuking. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa ketahuan olehku? Malu sekarang. Orang-orang mengadakan perjamuan di sini, dan kalian beberapa orang berpakaian seperti ini, berkeliaran di sini. Sungguh tidak pantas, apalagi yang ingin kalian lakukan. Kalian cuma cari keuntungan kan? Gu Yuking, hari ini adalah hari besar ibu mertuaku. Aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Silakan segera pergi. Kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Kalian benar-benar membuat ulah. Panggil keamanan. Kalian pikir kalian siapa? Ini adalah perjamuan keluarga pertamaku dan menantu perempuanku. Aku memberitahumu. Jika kamu sengaja membuat masalah dan merusak perjamuan yang menantu perempuanku, siapkan untukku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ya ampun, kalian membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku tidak salah dengarkan. Apakah kamu mengatakan tempat ini? Ini tempat kalian adakan jamuan keluarga hari ini. Perjamuan hari ini. Memang perjamuan keluarga kami. Tapi kamu dan aku tidak punya hubungan. Kamu bukan adik perempuanku. Aku juga bukan kakakmu. Kita bukan kerabat maupun teman. Kamu tidak pantas hadir. Kalian orang desa. Kalian sudah lama menjadi kata. Jati kalian mau jati angsa sekarang. Apa kalian tidak bercermin? Jika kalian bisa mengadakan perjamuan keluarga di tempat seperti ini, maka orang terkaya di Haicheng akan menjadi iparku bukan? Kamu bisa menyelinap masuk melalui pintu belakang. Kenapa aku tidak bisa mengadakan jamuan keluarga di sini? Siapa bilang aku menyelinap masuk melalui pintu belakang? Aku memberitahumu, aku adalah tuan rumah perjamuan ini. Aku diundang secara pribadi. Diundang secara pribadi. Tunjukkan padaku surat undangannya. Aku dengar, mereka yang datang ke jamuan ini, semuanya memiliki surat undangan. Mana surat undanganmu? Tentu saja aku punya surat undangan. Tapi kenapa aku harus kasih itu ke kamu? Kalian pikir kalian siapa? Aku tidak akan pernah mengundang orang gila ini. Gu Xiaoyu berhenti bicara omong kosong. Cepat bawa ini, kerabat miskinmu dan Inyah dari sini. Jangan sampai tamu-tamu datang nanti. Dan melihat orang-orang desa ini, betapa memalukannya itu, terutama yang di sebelahmu ini. Mertua desa kampungan gak sekolah. Melihatnya saja membawa sial. Kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa berbicara begitu kasar? Siapa yang kamu sebut tidak beruntung? Gu Yuking. Di pernikahanku, berbicara tidak sopan dan omong kosong, aku bisa mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu dan tidak mempermasalahkanmu. Tapi hari ini adalah hari besar ibu mertuaku. Jika kamu berani membuatnya tidak senang, aku tidak akan melepaskanmu. Apa kamu masih mau memukul orang? Gu Xiaoyu, ini bukan desamu yang bobrok. Ini Haicheng. Ini wilayahku. Kamu bisa berpura-pura di desa. Itu tidak masalah. Masih berpura-pura di sini. Berpura-pura. Istriku sama sekali tidak perlu berpura-pura. Baik di pedesaan, maupun di Haicheng. Apapun yang diinginkan istriku, aku akan mendapatkannya untuknya. Siapapun yang tidak disukai istriku, aku juga akan membuat mereka menghilang. Gu Xiaoyu, aku tidak menyangka suami petanimu akan menganggapmu harta karun. Dulu di perjamuan pernikahanmu, ada banyak orang. Sekarang aku tidak takut padamu. Aku memberitahumu, suamiku juga ada di sini hari ini. Suamiku adalah tuan muda keluarga Su dari Haicheng. Dia bukan seseorang yang suamimu mampu provokasi. Tuan muda keluarga Su dari Haicheng. Mendengar kamu mengatakan itu, aku cukup ingin bertemu dengannya. Ketika suamiku tiba, aku akan lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Istriku. Suami. Itu mereka. Itu mereka di desa Linjia yang menindas ibu dan aku. Jadi itu kau. Kau berani menindas istriku. Apa kau tahu siapa aku? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat. Maaf kepada istriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesalinya. Sungguh sombong. Jika aku tidak salah, kamu pasti tuan muda keluarga Su kan? Benar. Kau punya penilaian yang bagus. Karena kalian semua tahu siapa aku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas istriku? Keluarga Su Haicheng. Aku ingat. Keluarga Su sedang diambang kebangkrutan bukan? Bangkrut? Siapa yang mengatakan itu? Bagaimana mungkin keluarga Su kita bisa bangkrut? Cukup. Berhenti berpura-pura. Aliansi pernikahanmu dengan keluarga Gu, bukankah itu hanya untuk menguras keluarga Gu, lalu bangkit lagi? Istriku,
Jangan dengarkan para udik ini. Berbicara omong kosong di sini. Keluarga Sukita adalah keluarga terkemuka dan kaya. Tidak mungkin bagi kita untuk bangkrut. Tenang saja. Gu Yuking, sebenarnya kadang-kadang aku merasa cukup kasihan padamu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu telah bersaing denganku untuk segalanya. Tapi adakah sesuatu yang benar-benar kamu inginkan? Baru setelah memperjuangkannya kamu menyadari, kamu tidak punya apa-apa. Suami, ibu, mari kita abaikan saja mereka. Ayo pergi. Berhenti, Gu Xiaoyu, apa kamu pikir kamu mengenalku dengan baik? Akan ku beritahu. Sejak hari aku dilahirkan, kau sudah kalah. Dalam hidup ini, kau ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Istriku, jangan pedulikan para udik ini. Mengoceh di sini. Setelah kita menyelesaikan urusan penting kita, tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka. Gu Xiaoyu, sejujurnya, sebenarnya kami datang hari ini, khusus untuk menghadiri perjamuan ulang tahun ke-60, ibu pengusaha kaya Hai Cheng. Dekati pengusaha kaya Hai Cheng. Keluarga Gu akan mengubah nasib. Saat itu, meskipun kau menangis dan memohon padaku, aku tetap tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Gu, orang terkaya di Hai Cheng. Kedengarannya luar biasa. Tapi apakah kamu tahu, orang terkaya di Hai Cheng ini dipanggil apa? Atau seperti apa rupanya? Orang terkaya di Hai Cheng pasti beradab dan berbudaya. Dan berpenampilan mengesankan, meskipun kami tidak tahu seperti apa orang terkaya itu. Atau siapa namanya. Aku bisa menjamin bahwa jika dia muncul di hadapan kami pasti akan mengenalinya. Istriku benar. Kalian para udik, apa yang kalian tertawakan? Kami menertawakan kebutaanmu. Bahkan jika orang terkaya sesungguhnya di Hai Cheng berdiri tepat di depanmu, kamu tidak akan bisa mengenalinya. Kalian bicara seolah-olah kalian pernah bertemu orang terkaya itu. Tentu saja aku sudah bertemu orang terkaya di Hai Cheng. Tidak hanya aku bertemu dengannya, aku juga akan bersamanya, menemaninya seumur hidup. Menurutku kau wanita, benar-benar gila. Bicara omong kosong di siang bolong. Cukup. Aku sudah cukup bicara. Tolong segera keluar. Kau menyuruh kami keluar dan kami keluar begitu saja. Kenapa? Kau pikir siapa? Dirimu. Itu karena jamuan keluarga hari ini diselenggarakan oleh kami. Kamu dan aku tidak ada hubungan. Kamu tidak pantas untuk menghadiri jamuan ibu mertuaku. Kau memesan Hotel Hai Cheng. Kau mengadakan perjamuan ulang tahun di sini. Kalian hanyalah sekelompok penduduk desa miskin yang terpencil. Hanya petani miskin. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah orang terkaya? Itu benar. Aku adalah orang terkaya di Hai Cheng. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Apa? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Tentu saja tidak. Jika kau adalah orang terkaya di Hai Cheng, kalau begitu aku adalah orang terkaya di dunia. Latar belakangmu, bukankah aku tahu betul? Kau hanya dari desa Linjia, seorang petani. Asli itu saja. Apa seorang petani tidak bisa menjadi orang terkaya? Tentu saja tidak. Seekor burung pipit biasa. Seumur hidup takkan jadi Phoenix. Suami, aku salah bicara barusan. Bahkan jika kamu memberitahu mereka siapa dirimu, mereka tidak akan percaya. Baiklah, bukankah kamu bilang orang terkaya di Hai Cheng ada di sini? Mengadakan perjamuan ulang tahun untuk ibunya. Kamu bisa melihat keluar. Nama siapa yang tertulis di sana? Kami akan pergi kalau begitu. Seolah-olah kami takut padamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa? Foto wanita tua ini. Aku tahu. Gu Xiaoyu. Foto ini, pasti kau yang meletakkannya di sini sebelumnya. Hanya untuk sengaja menipu kami. Bukan begitu? Dasar udit. Beraninya kau. Kau berani ganggu ulang tahun orang terkaya Hai Cheng. Kau berani mengganggu. Kalian berdua memiliki imajinasi yang terlalu hidup bukan? Apakah kami perlu demi kalian mengarang-ngarang? Gu Xiaoyu. Kau hanya iri padaku karena menikah dengan keluarga Su. Sementara kau menikah dengan orang desa. Kau hanya mencoba segala cara untuk membuktikan bahwa pernikahanmu lebih baik dariku. Gu Yuking, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak bisa percaya begitu saja. Apa yang mata kepalamu lihat sekarang? Gu Xiaoyu, jangan berbohong padaku lagi. Dan jangan berbohong pada dirimu sendiri lagi. Aku memberitahumu, aku menikah dengan keluarga kaya. Kau menikah dengan orang desa. Poin ini tidak akan pernah bisa diubah dalam hidup ini. Kamu benar-benar menyedihkan. Lupakan saja, hari ini adalah jamuan ulang tahun ibu mertuaku. Aku tidak ingin membuat diriku kesal. Sebaiknya kamu segera pergi. Kau menyuruh kami pergi, dan kami akan pergi begitu saja. Aku memberitahumu, hari ini, aku harus bertemu orang terkaya itu, dan kemudian membongkarnya secara langsung. Orang terkaya. Di mana kau? Ada sekelompok petani di sini. Membuat masalah di aula perjamuanmu.
Ya orang terkaya. Ada sekelompok udik di sini. Menyamar sebagai kerabatmu. Cepat keluar dan lihat. Menantu perempuan, sampai kapan mereka akan mempermalukan diri sendiri? Sampai kapan? Meskipun kami orang desa berkulit tebal, kami tidak sanggup menanggung rasa malu seperti ini. Anggap saja ini pertunjukan untukmu. Kesempatan langka, mari kita nikmati sepenuhnya. Tepat sekali. Apa yang kalian lakukan di sana? Berbisik-bisik. Ada apa? Apa kau takut? Takut. Kami akan memanggil orang terkaya yang asli. Bukan begitu. Siapa yang membuat keributan di sini? Tidakkah kalian tahu ini adalah pesta ulang tahun ibu orang terkaya, Manajer Chen? Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini aku membantumu menangkap sekelompok orang udik yang menyamar sebagai orang terkaya. Itu mereka. Siapa para udik ini? Itu mereka. Apa status kalian? Berani ngomong gitu soal keluarga Tuan Lin, Manajer Chen? Apa yang kau lakukan? Apa kau mungkin mengenal orang-orang udik ini? Tentu saja aku. Mereka adalah tamu terhormat kami. Bagaimana mungkin? Mereka hanya dari pedesaan, sekumpulan preman lokal. Paling-paling mereka punya koneksi di desa mereka. Tapi ini, hotel termewah Haicheng. Bagaimana mungkin mereka mengenalmu? Tuan Lin adalah orang terkaya di Haicheng. Hari ini adalah acara spesial nona gue, pesta ulang tahun untuk ibunya. Kalian berdua telah merusak segalanya. Maafkan aku minta maaf karena mengejutkanmu. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Apa? Kamu masih tidak mau percaya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa manajer Hotel Haicheng akan berbohong bersama kami? Sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir. Aku tidak percaya dia benar-benar orang terkaya. Baru saja aku melakukan hal yang keterlaluan. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Kau membuatku menyinggung orang terkaya. Nona gue. Kakak ipar. Tadi itu semua hanya salah paham. Kita semua keluarga. Kau harus membantuku. Jika kau tidak membantuku, keluarga Su kita akan benar-benar bangkrut. Bangkrut? Suming, apa yang baru saja kau katakan? Keluarga Sumu akan bangkrut? Gu Yuking. Sudah kubilang sejak lama. Keluarga Su hanya terlihat baik di permukaan. Pada kenyataannya mereka busuk sampai ke intinya. Kamu saja yang tidak pernah mau percaya. Lalu bagaimana dengan uang yang kuberikan padamu? Kembalikan padaku. Apa uangmu? Kau sudah menikah denganku sekarang. Kau istriku. Itu uang keluarga kita. Suming, kau bajingan. Bagaimana bisa kau membohongiku? Aku tidak takut memberitahumu. Saat aku menikahimu, itu hanya karena aku mengincar keluarga. Sejumlah kecil uang untuk membayar utang. Kalau tidak dengan hanya keluargamu yang sederhana, bagaimana kau bisa menikah ke keluarga Su kami? Nona gue, aku tahu wanita ini selalu menentangmu. Tenang saja, aku di pihakmu. Tunggu sampai besok pagi. Aku akan menceraikannya. Maka dia akan tidak punya apa-apa. Anggap saja aku membantumu melampiaskan kemarahan ini. Bagaimana? Tuan Muda Su, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kamu adalah orang kota yang mulia. Sementara kami hanyalah orang desa. Lagi pula, dibandingkan dengan Gu Yuking, aku bahkan lebih tidak menyukaimu. Pria bermuka dua seperti ini. Pria egois. Manajer Chen. Aku tidak ingin melihat orang ini. Ini membuatku merasa sedikit mual. Keluarga Sumu, tunggu saja untuk bangkrut. Seseorang, nona gue, aku mohon padamu, tolong selamatkan keluarga Su kami. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Gu Yuking. Sekarang, apakah kamu menyesal sekarang, kakak? Aku minta maaf. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku melakukan banyak hal untuk menyakitimu sebelumnya. Tapi kau adalah kakakku. Kau adalah kerabat terdekatku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kau selalu yang terbaik bagiku. Aku tahu kau pasti tidak akan menyimpan dendam padaku, kan? Cukup. Berhentilah bersikap menyedihkan di sini. Kamu bukan adikku. Aku bukan adikmu. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak, kau tidak bisa meninggalkanku. Kakak, Yuching, ada apa ini? Ibu kita semua telah ditipu. Keluarga Su sudah bangkrut. Aliansi pernikahan mereka dengan keluarga Gu kita hanyalah untuk menipu kita. Demi uang keluarga Gu, untuk mengisi lubang keuangan keluarga mereka sendiri. Tabungan saya sendiri. Saya berikan semuanya kepadanya. Apa? Dan juga pria yang dinikahi kakak saya sebenarnya adalah orang terkaya di Haicheng. Tidak menyangkakan orang licik kalah oleh kelicikannya. Jika sejak awal aku menikah dengan keluarga Su dan Yuking menikah ke pedesaan, aku khawatir nasib kita hari ini akan sangat berbeda, bukan? Xiao Yu, kita keluarga. Aku melihatmu tumbuh sejak kecil antara ibu dan anak perempuan. Mana mungkin dendam tahan semalam demi bertahun-tahun hubungan kita. Tolong jangan salahkan kami ya. Di pernikahanku,
Bukankah kamu yang ingin memutuskan hubungan denganku? Sekarang, kamu berbalik dan memohon padaku. Salah paham. Itu semua salah paham. Xiaoyu, bisakah kamu tega melihatku dan adikmu menjadi tunawisma? Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Menyelamatkan? Bagaimana cara menyelamatkan? Suamimu adalah orang terkaya di Haicheng. Uang ini hanyalah angka baginya. Kami tidak meminta banyak. Hanya puluhan juta. Kami berjanji bahwa di masa depan tidak akan lagi mengganggu hidupmu. Puluhan juta. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dengarkan aku baik-baik. Aku Gu Xiaoyu, tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Mengapa kamu tidak mau memberikannya? Kamu adalah kakakku, dan orang terkaya di Haicheng. Saya juga membiarkanmu memilikinya. Apa maksudmu dengan itu? Benar-benar, putriku benar. Sudah jelas tertulis dalam kontrak pertunangan ini, bahwa yang harus menikah ke pedesaan adalah putriku. Aku akan meluruskan semuanya sekarang. Kamu, cepat ceraikan Gu Xiaoyu ini. Lalu nikahi putriku. Kalau tidak, keluarga Linmu akan dianggap tidak dapat dipercaya. Besan, apa kamu melihat dengan jelas yang seharusnya menikahi putramu? Seharusnya putriku, bukan Gu Xiaoyu. Ini disepakati oleh keluarga Lin saat itu, dan keluarga Gu kami. Siapa yang langgar kontrak tunangan akan mempermalukan leluhur mereka. Hanya kamu. Baiklah. Ketika kami orang desa menikahi seorang istri, kami juga punya persyaratan. Tidak sembarang orang bisa menikah ke keluarga kami. Bibi, aku bisa semua pekerjaan rumah. Jangan khawatir nanti kalau aku nikah dengan keluargamu. Saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Kami orang desa tidak perlu dilayani. Kamu seperti Xiaoyu, hanya perlu punya beberapa keterampilan. Keterampilan macam apa? Bertani, mengendarai traktor, membuat pestisida, dan juga bisa siaran langsung jual semangka. Ibu, ada apa ini semua? Jika kau bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu atas dasar apa? Hak apa yang kau miliki untuk menikah ke keluarga Lin kami? Tapi kami punya kontrak pertunangan. Aku tak peduli kontrak tunangan sialan itu. Tidak ada yang akan merebut menantu perempuan berhargaku. Kalian semua. Cukup. Mengingat kamu adalah tetua Xiaoyu, aku tidak akan berdebat denganmu. Dan aku juga tidak akan menyentuhmu. Sekarang bawa putrimu dan menghilang dari sini. Jangan ganggu perjamuan keluargaku lagi. Saya menolak. Mengapa? Gu Xiaoyu, kamu sangat beruntung. Mengapa kamu bisa memiliki orang terkaya di Haicheng, sementara saya ditipu lagi dan lagi? Mengapa? Aku beruntung. Bagaimana kamu bisa berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku tidak bertemu suamiku dan ibu mertuaku, aku khawatir aku akan sangat tidak beruntung sepanjang hidupku. Pikirkan baik-baik sendiri. Di keluarga Gu, siapa sebenarnya yang menerima kebaikan tanpa henti? Gu Yuqing, yang kamu hilangkan bukanlah keberuntungan, melainkan kamu kalah karena kamu selamanya tidak puas. Gu Xiaoyu, jangan terlalu sombong. Kamu sekarang hanya mengandalkan suamimu dan ibu mertuamu. Jika bukan karena mereka, kamu tidak akan berarti apa-apa. Jika bukan, karena mereka masih ada kami. Coba kulihat siapa yang berani menindas Xiaoyu. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Xiaoyu bantu kami kendalikan hama dan olah tanah, dan juga bantu kami jual produk pertanian. Tanpa dia Xiaoyu, tidak akan ada kami. Desa Linjia yang sekarang, siapapun yang menindas Xiaoyu, melawan seluruh desa kami. Semuanya, apakah aku benar? Ya. Ya. Lihat. Bahkan jika kamu menikah saat itu, dan itu benar-benar kamu, saya tetap tidak akan menyukaimu. Orang-orang desa Linjia kami akan semakin tidak menyukaimu. Karena dalam satu aspek pun, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyu. Bagaimanapun aku dulu menganggap kalian semua keluarga. Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan bertemu lagi. Xiaoyu, ini semua salah ibu. Akulah yang menginginkan aset keluarga Gu, yang menyebabkan ayahmu menjauhkan diri darimu. Kalau mau salahkan orang, salahkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yu Qing. Kau, tolong, berikan jalan keluar untuk adikmu. Beri dia jalan keluar. Tidak seserius itu kan? Bahkan tanpa dukungan keluarga Gu Yuqing punya tangan dan kaki. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan tetap mencari nafkah kan? Bagaimana kalau begini? Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Pekerjaan macam apa? Bertani tentu saja. Jika kamu tidak tahu caranya, aku bisa mengajarimu. Sebenarnya menjadi petani dan menghidupi diri sendiri itu cukup baik. Belajar bertani. Menjadi petani saya. Suami, ibu,
dan para warga desa yang terhormat. Jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Jangan buang waktu lagi, silakan masuk. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Ibu saya tidak mau jadi petani. Saya tidak mau bertani. Suami, Istri, bukankah kita sepakat kamu akan tetap di kamar dan beristirahat dengan baik? aku terlalu bosan di rumah. Lagi pula, aku punya kamu dan itu sudah cukup. Kamu bahkan menyewa untukku 6 perawat Niva spesialis perawatan prenatal untuk menjagaku. Aku bukan semacam wanita muda istimewa. Ini bukan ideku. Ibu kita yang mengatakannya. Bukannya dia takut kamu kurang gizi dan mungkin membahayakan kesehatanmu. Aku sudah melengkapi nutrisiku. Aku sudah naik lebih dari 10 jin. Wajahmu jadi tembam karena makan. Tidak peduli bagaimana kamu berubah. Di mataku kamu akan selalu menjadi yang tercantik. Menantu keluarga Lin, terima kasih banyak. Insektisida yang kau formulasikan itu benar-benar sangat efektif. Tahun ini tidak ada hama sama sekali. Panen yang melimpah. Ya, ini semua berkat Xiao Yu. Sekarang lebih dari selusin desa di sekitar kami. Semua jual barang lewat siaran langsung online. Semangka, apel persik. Mereka tidak lagi khawatir tentang penjualan. Sekarang penduduk dari desa-desa sekitar semuanya telah menjadi makmur. Istri, bagaimana kamu begitu luar biasa? Aku merasa tidak lagi pantas untukmu. Baiklah, cukup dengan sanjungannya. Baiklah, kalau begitu mari kita pulang lebih awal. Ibu masih menunggu kita. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Orang sering berkata, di tanah yang luas, cinta yang sempit tidak bisa tumbuh. Semakin dekat seseorang dengan alam dan tanah, dia akan makin paham kebebasan dan keberanian. Kamu harus ingat, makna hidup terletak di dalam dirimu. Bukan sesuai definisi yang orang lain bilang. Jangan biarkan keadaan yang tak tertahankan mencekik kelahiran kembali yang telah lama dinanti. Hidup harusnya jadi perjalanan 10.000 transformasi seperti kupu-kupu keluar dari kepompong.